Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan karuniakan kepada aku pemahaman ya. Nah, siap Mbak Ica, Mbak Lana, Mbak Kak Ros. Belakangan masih ada yang suka bertanya ya teman-teman ya tentang sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat ya. Dan baru aku sampaikan dengan cukup terlambat sih bahwa setiap sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Siap Mbak Caci. Ustazah, kalau aku ingin berkurban untuk orang yang meninggal, bagaimana caranya? Kalau kurban untuk orang meninggal itu caranya adalah kurban aja, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kurban aja seperti biasa, tidak ada masalah. Yang penting adalah teman-teman boleh mengatasnamakan orang tuanya. Jadi yang tercantum adalah nama orang tuanya. Yang kedua adalah boleh teman-teman boleh teman-teman atas nama diri sendiri dan kemudian doakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ya Allah, aku berkurban dengan kurban ini, lapanglah kuburan orang tuaku, dapatlah orang tuaku pahalanya dan apapun. Jadi gini guys, bisa atas nama orang tuanya atau bisa juga atas nama kita dan kita doakan untuk orang tua kita yang meninggal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu, itu dua-duanya bisa ya. Ustazah, kalau kita dikasih amplop buat nyoblos salah satu calon gak boleh ya. Itu namanya sogok menyogok, gak boleh. Ingat, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan ya. Umroh pakai uang arisan dan setiap bulan masih bayar arisannya, enggak apa-apa karena arisan tidak ada ribanya. Itu beda dengan teman-teman kalau kita itu haji. Kalau haji nggak boleh. Haji itu harus mampu. Kalau nggak mampu nggak bisa kita berhaji. Kalau umroh masih bisa, tetapi tidak dibolehkan untuk yang namanya riba ya. Umroh pinjaman bank udah jelas nggak boleh. Ustazah, gimana hukumnya bernyanyi di dekat makam? Mana boleh? Oke. Ustazah, kalau sudah almarhum tapi ninggalin anak, sekarang ikut tulisannya gimana Mbak? Coba dibenerin ya. Ustazah, bersolawat harus pakai Sayyidina atau tidak? Bersolawat harus pakai Sayyidina atau tidak? Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau haji talangan itu harus lunas dulu ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman lunas dulu baru teman-teman berangkat untuk haji. Berangkat haji dulu baru dibayar setelahnya, itu tidak dianjurkan. Karena haji juga nggak usah dipaksakan. Karena haji itu status hukumnya adalah wajib bagi yang mampu aja. Kalau teman-teman nggak mampu, teman-teman tidak perlu untuk berhaji atau tidak perlu memperjuangkan itu juga ya. Ustazah, bayar kafarot itu apa? Kafarot itu adalah kalau kita itu pernah bernazar salah satunya, atau kita pernah melanggar sumpah ya, atau kita bernazar kemudian kita nggak sanggup untuk kita lupa kita pernah nazar apa ya. Kita lupa kita pernah nazar apa, maka untuk menggantinya kita perlu berkafarot ya. Puasa kafarot 3 hari berturut-turut ya teman-teman ya. 3 hari berturut-turut. Niatnya adalah sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah gitu ya. Nah, jadi dia harus berturut-turut. Dia tidak boleh terpisah ya. Dia tidak boleh terpisah. Kalau dia terpisah, maka dia akan menjadi
Kalau dia terpecah maka dia harus ulang dari awal. Kalau kita tak mampu memilikinya, cukuplah mampu melihatnya. Ustazah, hukum arisan pakai biaya admin itu adalah ujroh upah buat orang yang nyimpan. Dan toh biaya admin itu kesepakatan kita. Kalau kita nggak mau juga nggak ada masalah, kita nggak harus ikut. Jadi biaya admin itu nggak masalah. Contoh, administrasi apapun untuk biaya itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Contoh misalnya kita ikut usaha ikut usaha jual pulsa, briling, itu kan upah, dia administrasi. Itu nggak jadi problem ya, itu nggak jadi problem. Setiap yang upah itu nggak apa-apa. Gitu ya. Ustazah, iya, adakah sholat kafarat boleh puasa kafarat? Ustazah, kalau saya pernah berjanji beli sesuatu nggak jadi beli, tidak bisa kafarat. Ustazah, kalau suami tidak mengizinkan berangkat haji padahal sudah mampu sudah haji. Sebenarnya haji itu kalau udah mampu suaminya pun kena wajib haji ya. Suaminya pun kena wajib haji kalau sudah mampu. Jangankan kita, suami pun tetap kena wajib haji. Jadi coba dipaksakan kalau dia udah mampu ya. Nah cuman kalau seandainya dia tidak mampu, boleh nggak dia tidak mengizinkan, boleh nggak kita berangkat untuk sendiri? Kalau statusnya udah sangat wajib, teman-teman udah mapan, udah kaya banget, tetap berangkat karena haji kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Sama dengan suami yang melarang untuk sholat, iya kan? Maka suami melarang untuk sholat, kita tetap harus sholat ya, walaupun suami melarangnya. Oke, bagaimana oke gitu ya. Mengkodo kalau ingat aja ya Mbak Dewi. Ustazah, gimana caranya biar pikiran kita tenang dalam melakukan ibadah sholat? Teman-teman masih was-was dalam sholat itu biasa. Semua orang juga susah mencapai kekhusyukan sholat. Karena tingkatan kekhusyukan sholat itu ada ketingkatan kekhusyukan sholat Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan sampai kepada kita. Yang penting sholat aja, lakukan rukunnya, dan usahakan untuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika teman-teman mau sholat, dan usahakan tahu artinya. Orang yang tahu arti bacaan sholat walaupun cuman kebayang doang dengan yang nggak tahu arti sama sekali, itu akan berbeda tingkat kekhusyukannya. Oke. Ustazah, kenapa sih mesti ada masa idah dan alasannya masuk akal seperti apa? Sebenarnya setiap perintah Allah nggak perlu kita masukkan ke akal, karena konsep dalam beriman itu adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau teman-teman bertanya juga tentang apa sih manfaat masa idah, aku coba jelaskan, tetapi penjelasan aku ini tetap dalam kondisi masuk akal-akalan doang ya. Nah, masa idah itu tujuannya adalah untuk memberikan jeda bagi perempuan dan laki-laki itu agar dia bisa rujuk kembali dengan suaminya. Dia cerai ini ada masa idah 3 bulan. Apa sih gunanya masa idah itu? Gunanya masa idah itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada laki-laki berpikir ulang, perempuan berpikir ulang, untuk kemudian mereka bisa rujuk dalam masa idah itu tanpa menikah lagi. Jadi kalian bertengkar nih, kalian bisa rujuk kok dalam 3 bulan, pikirlah lagi, itu guna masa idah yang pertama. Yang kedua, guna masa idah yang kedua adalah ingin memastikan bahwa perempuan ini jangan sampai hamil. Kalau dia hamil, dia tidak boleh nikah dengan orang lain. Nah, hal itu senada dengan kalau suaminya meninggal. Suaminya meninggal tetap ada masa idahnya. Apa manfaat dari masa idah itu? Untuk memastikan kondisi dia hamil atau tidak, dan untuk menghilangkan suasana duka dulu. Itu kalau mau diakal-akali ya, teman-teman ya. Ustazah, iya kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi ikuti sajalah hukum Islam ini, dan itulah dia masa idah. Oke, jadi kayak gitu ya. Apalagi nih, Ustazah, umroh tapi cicil kita berangkat dulu. Umroh kita berangkat dulu, setelah itu baru bayar, bisa. Karena umroh tidak harus mampu, tetapi pastikan teman-teman mampu membayarnya ya. Mampu untuk membayarnya dan tidak utang riba ya.
Gitu ya. Ustazah, bagaimana kalau punya nazar tapi yang punya nazar sudah meninggal dan nazarnya belum dibayar? Kalau mau bantu dia, bayarkan kafarat dia dengan membayar memberikan makanan 10 orang fakir miskin untuk 1 hari makan, ya. Gitu ya. Oke, Ustazah, ya jika mampu lakukan aja yang lain dulu. Kalau teman-teman belum mampu dan tidak perlu teman-teman terlalu paksain ya. Istri-istri ada hak warisan, dia dapatnya asobah. Tapi kalau ke pengadilan dia tetap tidak dapat karena tidak terdata sebagai keluarga. Ustazah, bagaimana cara menghadapi suami yang mementingkan egonya sendiri? Aku khawatir apa kita yang ego, apa dia yang ego ya. Karena orang ego itu saling menyatakan orang lain ego, padahal kita juga ego misalnya. Tapi it's okay ya, kita dan semuanya sering merasakan itu. Nah, doanya adalah melunakkan hatinya dengan berkata, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, kalau Mbak memang gak ego dan nyatanya dia adalah yang ego, mungkin perlu diberikan efek jera untuk tidak terlalu cepat kembali seperti situasi semula kayak gitu. Mungkin perlu diberikan efek ya jera ya. Karena kita ini sebagai perempuan kalau kita terukur kita akan menjadi kesulitan ya. Oke gitu ya. Cuman kalau sama-sama ego itu yang susah. Semoga tidak ya. Ustazah, surat sambil duduk karena sakit kepalanya. Sholat sambil duduk kepalanya sakit nggak apa-apa. Sholat sambil duduk boleh. Selonjoran, nyandar atau di atas kursi itu nggak jadi masalah ya. Teman-teman ya, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya udah duduk gitu ya. Ustazah, iya, supaya nggak mudah lupa. Umpama kita jadi imam berdoa kadang lupa. Oh gitu ya. Doanya adalah kalau kita jadi imam, kemudian kalau kita mau tes kerja, kemudian kalau kita dalam kondisi jadi MC atau pengen ngomong sama suami tapi takut-takut, jadi imam tapi masih grogi, maka teman-teman doanya Rabbish rohli sodri ya. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Ustazah, nazar gak jadi-jadi, puasa 3 hari atau 10 itu 1 hari atau 3 hari. Oke, kalau nazar gak, itu caranya adalah kafarat 3 hari atau memberi makan 10 orang fakir miskin 1 hari atau 1 orang fakir miskin 10 hari. Itu sama, paham ya? 10 orang fakir miskin 1 hari berarti orangnya yang 10, harinya 1, atau 1 orang fakir miskin selama 10 hari, harinya yang 10, orangnya 1 ya. Paham ya teman-teman ya, sama aja ya. Ustazah, sama dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu membayar 1,4 kilogram beras per harinya untuk orang duafa. Nah, berarti kalau kita itu nggak puasa 30 hari, berarti 30 orang duafa dikasih beras sebanyak 1,4 kilogram beras dalam 1 hari. Atau 1,4 kilonya kita kasih selama 30 hari untuk 30 hari. Kan kayak gitu. Boleh orangnya yang 30, boleh harinya yang 30 ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya sholat berjemaah. Kalau imam halangan gimana niatnya? Kalau imam halangan gimana? Kalau imam halangan, berangkat umroh tapi masih punya hutang gimana? Kalau hutangnya jauh lebih besar daripada biaya umrohnya, boleh berangkat dulu dengan syarat hutangnya belum jatuh tempo. Dengan syarat hutangnya belum jatuh tempo dan pastikan teman-teman mampu membayar hutangnya. Misalnya nih, teman-teman punya hutang 200 juta. Belum jatuh tempo. Teman-teman mau pergi umroh dulu karena rasa-rasanya hutangnya masih mampu dibayar. Boleh.
Sama dengan banyak yang bilang tidak boleh sedekah kalau masih punya hutang. Tergantung. Kalau hutangnya 50 juta, masa nggak boleh sedekah 2.000? Setiap hari sedekah subuh? Boleh aja. Tapi pastikan yang 50 juta itu kita mampu membayarnya. Nah, yang tidak boleh itu adalah hutangnya di hari itu harus dibayar 2 juta, malah milih sedekah di hari itu 2 juta. Itu yang nggak boleh. Paham ya teman-teman ya? Jika jatuh temponya masih lama, bukan nggak berarti nggak boleh kita sedekah hari ini. Justru sedekah kita itu bisa melapangkan hutang kita dan membuat kita itu semakin banyak rezekinya. Oke, gitu ya. Oke, fidyah itu ke du'afa. Du'afa itu semua anak orang yang lemah. Du'afa itu orang yang lemah, ya. Fakir miskin, panti jompo, panti yatim, anak du'afa dan seterusnya. Ustazah, kalau nggak pernah puasa di bulan karena posisi kerja di luar dan sering pegang daging, apa maksudnya? Ustazah terputus. Ada niatnya untuk bayar nazar yang tertinggal tersebut, yang mana ini? Yang mana ini? Untuk kalau puasa kafarot 3 hari tentu pasang niat puasa. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Tapi kalau ngasih makan fakir miskin kasih aja, nggak jadi masalah, nggak usah ada ijab kabul ya. Ngasih sedekah subuh apa harus di hari Jumat? Tentu tidak ya. Boleh di hari apapun tapi diutamakan di hari Jumat karena di hari Jumat itu pahala kita akan berlipat ganda ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, umroh pakai dana talangan boleh nggak? Termasuk riba nggak karena dilebihkan uangnya? Jelas riba, itu yang nggak boleh. Jangan dipaksain lagi teman-teman untuk umroh hutang itu. Kalau aku sih nggak menganjurkan umroh itu hutang. Ya, walaupun dibolehkan ketika uangnya itu tidak dengan riba ya. Riba itu adalah kelebihan ketika kita membayarnya ya. Ustazah, menurut Ustazah gimana? Menurut aku ya jangan, nggak usah lah. Toh banyak amal lain yang setara umroh. Toh masih banyak cara untuk masuk surga selain itu, iya kan? Bekerja sambil sholawatan boleh tidak? Boleh gitu ya teman-teman ya. Boleh aja, nggak ada masalah. Ustazah, saya akan diberangkatkan umroh tapi saya punya hutang. Berangkat aja, nggak ada masalah. Itu kan hadiah. Nanti pelan-pelan hutangnya dibayar ya. Ustazah, kalau sujud kening tidak boleh terhalang mukena. Sujud kening tidak boleh terhalang mukena ya. Karena kening ini tidak boleh terhalang benda yang bergerak, termasuk mukena atau misalnya termasuk sorban bagi laki-laki. Kalau hati suka suuzon, gimana ngilangkannya ya Zah? Kurangi berteman, ya. Kurangi melihat-lihat orang. Fokus kepada tanggung jawab kita. Kurangi scroll-scroll. Orang-orang kalau udah suka suuzon, biasanya dia akan suka suuzon kepada apapun. Ya, dia lihat orang menampilkan mobil barunya, dia bilang pamer. Ngelihat orang yang baca Quran, dia bilang ria. Nah, itu kurangi melihat dan kurangi banyak mendengar. Fokus kepada tugas kita. Kalau kita sebagai istri, jadilah istri yang baik. Sebagai anak, jadi anak yang taat. Sebagai orang kantoran, kerjakan kantor kita sesuai dengan tugas kita. Intinya hidup nih guys, kerjakan bagian kita, kurangi melihat kiri dan kanan, karena kalau suuzon itu juga akan merusak hati kita ya. Oke, kakakku hidupnya penuh riba, tapi hidupnya kok aman-aman aja. Belum mbak, nauzubillah. Itu akan ada istidroj pada masanya. Sama dengan istidroj ya. Jadi orang yang riba, orang yang nggak sholat, hidupnya aman-aman aja. Ya memang kayak gitulah. Allah itu akan membiarkan orang-orang yang semakin engkar sama Allah, dia kasih nikmat, engkar dia kasih nikmat, ingkar dia kasih nikmat, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Itu sama dengan orang-orang yang suka pamer harta atau flexing, yang niatnya memotivasi orang lain. Coba dilihat orang-orang yang flexing atau pamer-pamer harta yang itu semua itu juga pada akhirnya jatuh kan teman-teman. Jadi memotivasi orang juga tidak perlu menampakkan apa yang kita punya ya, rekening kita semuanya tidak perlu ya teman-teman ya. Memotivasi bisa tanpa itu. Tidak ada satu agama pun di dunia yang membolehkan orang-orang untuk berflexing atau pamer-pamer harta ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Biarlah yang melihat apa yang terlihat saja, tetapi jangan disengaja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya.
Ustazah, boleh nggak bisnis MLM untuk membayar hutang riba? Tidak semua MLM itu haram ya. Ada beberapa MLM yang sangat dibolehkan. Flexing nggak boleh ya Zah. Walaupun niatnya untuk motivasi, tapi menurutku caranya juga salah. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati ya, biarkan terlihat apa yang terlihat, jadi jangan sengaja diperlihatkan. Ustazah, kalau sholat sendiri, iya. Ustazah, flek coklat berlendir tapi nggak bau darah, udah nggak haid 3 bulan, boleh sholat nggak tuh? Nggak boleh. Saat ada flek, teman-teman tetap tidak boleh sholat, ya. Sampai dia berubah jadi cairan putih, dan kalau sudah lebih dari 15 hari, baru dia sholat ya teman-teman ya, baru dia kemudian sholat ya. Jadi pokoknya setiap ada flek hitam itu tidak boleh sholat. Bahkan setelah haid kan ada sisa flek ya teman-teman ya, ada sisa flek. Nah kemudian fleknya itu tetap tidak boleh sholat sampai dia berubah menjadi cairan putih ya. Tapi kalau udah 15 hari, di atas 15 hari, maka dia sangat dianjurkan untuk mandi dan sholat karena udah istihadah ya. Ustazah, kalau ada kucing mati harus dibungkus kain ya, harus dibungkus kain dan disolawatin, lalu bagi uang ke anak-anak. Bagi uang ke anak-anaknya tidak ya. Ustazah, sholat sunnah bolehkah pahalanya buat anak sama ibu yang telah meninggal dunia? Sholat sunnah nggak bisa digitukan. Sholat sunnah itu caranya adalah mendoakan setelah sholat. Yang teman-teman bisa doakan pahalanya untuk orang lain adalah: 1. Quran, kedua sedekah. Yang pertama baca Quran, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah kurban, kemudian yang keempat adalah wakaf, yang kelima adalah bacaan Yasin, bacaan Al-Fatihah, bacaan sholawat. Tapi kalau sholat tidak bisa dibegitukan. Tapi kalau sholat tidak bisa dibegitukan. Sholat itu cara mendoakan untuk orang meninggal adalah sholat aja dulu, nanti setelah salam kanan salam kiri baru doakan orang yang meninggal. Jadi nggak bisa, ya Allah saya sholat sunnah, dengan sholat sunnah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya. Itu nggak bisa. Yang bisa digitukan, yang bisa diwasilahkan cuman Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian sedekah, kemudian umroh. Nah itu bisa didoakan untuk orang lain. Tapi kalau sholat sunnah nggak bisa ya. Ustazah, gimana cara menyikapi suami yang selalu mengedepankan kakak ipar? Selagi teman-teman hak kita tidak terganggu, abaikan aja ya, abaikan aja. Selagi hak kita tidak terganggu, karena dia juga berhak sedekah ke tempat lain. Ketika ada konflik gitu ya, ketika ada konflik dan kemudian dia selalu membela kakak iparnya, coba dicek konflik itu berefek atau tidak. Kalau dia berefek boleh diselesaikan dan diprotes. Tapi kalau nggak berefek ya udah abaikan aja. Aku ulang ya, ketika suami pengen sedekah ke orang tuanya, ke siapapun, selagi hak teman-teman itu terpenuhi, maka itu aman aja. Justru dengan itu nanti rezekinya semakin berlipat. Tetapi kalau seandainya dia membela dalam kasus lain di luar uang, tengok dulu berefek nggak sama kita. Kalau dia lebih membela kakak iparnya, kalau berefek ya selesaikan. Kalau sampai mengganggu hak kita. Tapi kalau nggak berefek, cuman cerita-cerita gitu aja, maka abaikan ya. Ustazah, bagaimana cara mengikhlaskan hutang? Sebenarnya tidak ada kewajiban teman-teman mengikhlaskan hutang. Itu pilihan teman-teman, mau diikhlaskan atau tidak. Kalau diikhlaskan, nanti akan dapat pahala di dunia dan di akhirat. Tapi kalau teman-teman tidak ikhlaskan, nanti di akhirat dia tetap akan menggantinya dengan amalnya. Oke, aku kalau tahajud selalu ngantuk gimana? Saran aku kalau tahajud selalu ngantuk, pakai gaya tahajud untuk pemula, yaitu tahajudlah dekat-dekat dulu azan subuh. Jadi teman-teman tidur dulu jangan nyenyak, nanti udah dekat-dekat azan subuh teman-teman boleh tahajud. Nah, supaya tidurnya puas dulu. Nah, coba juga diusahakan untuk wudunya dengan sempurna, kalau bisa mandi. Iya kan? Nah setelah teman-teman nanti tidurnya puas, udah mepet azan subuh, baru teman-teman tahajud. Itu adalah tips tahajud untuk pemula. Oke, gitu ya.
Nah, nanti ketika sudah terbiasa baru boleh dimundurkan dari jam 4, jam 3 dan seterusnya. Oke, iya. Ustazah, perjalanan mau sholat di masjid semua laki-laki, kita sendiri wanita, apakah kita ikut jamaah? Nggak bisa. Kalau cuman sendiri tidak boleh sholat sendiri di belakang shaf, ya. Sholat sendiri aja, itu pun hanya dibolehkan ketika orang setelah selesai sholat berjamaah. Baca ayat kursi pakai basmalah atau tidak? Boleh iya, boleh tidak. Oke. Sholat hajat bolehkah untuk kesolehan anak? Boleh, tapi nggak kayak gitu caranya. Sholat aja dulu kayak sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Okay? Lalu salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian teman-teman doakan anaknya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Iya, sehat selalu ya teman-teman di sana. Ustazah, tahajud jam 12 boleh nggak? Boleh teman-teman. Batas tahajud itu kan dari habis isya sampai azan subuh. Usahakan tidur dulu. Kalau teman-teman tidur dulu dia jauh lebih afdol ya. Oke, iya. Ustazah, suami buat surat cerai dipaksa. Saya tanya nggak mau pernikahannya kami. Saya tanya nggak mau pernikahannya kami. Ustazah, suami buat surat cerai dipaksa. Saya tanya nggak mau pernikahan kami. Gimana jadinya? Cemana le? Ustazah, suami buat surat cerai, dipaksa. Yang maksa siapa? Cemana le ini, bantu aku guys. Oke, jadi begini ya. Aku coba memahami pertanyaannya ya. Pokoknya kalau perceraian dalam keadaan terpaksa itu tidak jatuh talak ya. Misalnya nih seorang selingkuhan memaksa dia menceraikan istrinya, tidak bisa. Atau mertua memaksa anaknya untuk menceraikan menantunya, itu nggak bisa. Cerai terpaksa tidak bisa ya. Kayak gitu ya guys. Ustazah, iya. Kucing mati bagaimana cara menguburkannya? Dimuliakan dia dengan cara mengambil kain, lalu kemudian ditutupkan, digali tanah dan ditutupkan dengan baca sholawat. Itu aja ya. Jadi usahakan kucing itu diletakkan, dimatikan dalam keadaan baik ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya saya sedang mengalami kegelisahan hati. Suami saya tidak jujur. Nah, berikan efek jerah sama dia. Ya, berikan efek jerah, boleh diberikan sedikit ancaman kalau dia berdusta maunya gimana. Ya, sambil teman-teman istighfar, kalau teman-teman sudah maafkan, jangan diingat-ingat lagi. Kalau ketahuan lagi, berikan ancaman dan lakukan ancaman itu jika dia terjadi. Semacam bukan ancaman, semacam peringatan. Kalau melakukan lagi gimana? Mau diginiin nggak? Kayak gitu. Ya, gitu ya. Tapi kalau dia udah berkali-kali berbohong itu berarti tabiat. Kalau udah tabiat nanti teman-teman pilih. Ketika kebohongan itu berefek pada diri kita, boleh teman-teman perjuangkan haknya. Tapi kalau tidak terlalu berefek, boleh diabaikan. Ya, Ustazah, Ustazah, zikir dan doa apa ya sesudah sholat hajat apapun. Yang penting setelah sholat hajat itu teman-teman banyak berdoa pakai bahasa Indonesia aja. Ustazah, bolehkah nikah paksa? Nikah paksa nggak boleh, cerai paksa juga nggak boleh. Terbukti ketika Sayyidatina Fatimah pengen dengan sahabat Rasulullah yang lain, tapi Fatimah tidak ingin, maka Rasulullah tidak memaksa. Malah Fatimah sukanya sama Ali bin Abi Thalib yang orangnya sangat sederhana, ya. Oke. Saya pernah dengar ceramah jika hanya flek tanpa darah itu boleh sholat. Nah, coba dibaca bahwa Sayyidatina Aisyah itu menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memastikan cairan darah merah, cairan flek itu berubah menjadi putih baru bisa sholat. Kecuali Mbak udah lebih dari 15 hari Mbak. Kalau udah lebih dari 15 hari itu istihadah. Mau dia flek, mau dia darah, Mbak tidak sholat. Mbak lanjut sholat, nggak ada masalah. Yang penting mandi dulu hari ke-15. Ya. Ustazah, kalau suami sudah inginkan untuk sholat tapi belum mau sholat, nggak apa-apa. Hidayah Allah yang kasih. Tugas kita hanya mengajak dan mendoakan. Persoalan dia mau atau tidak, nanti urusan dia dengan Allah. Bisa jadi dia berubah sekarang, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 3 hari sebelum kematian. Ya, Ustazah,
wirid sir itu gimana dan bunyinya gimana? Ustazah, wirid sir itu gimana dan bunyinya gimana? Wirid sir itu nggak ada bunyi, namanya aja sir guys. Ini guys, nggak ada bunyi. Sir itu dalam hati. Wirid sir itu gimana Zah? Cemana bunyinya? Nggak ada. Nah itu sir. Ya, kalau jahar itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke. Senyum dulu guys ya, senyum dulu, senyum sir. Sir itu dalam hati guys maksudnya ya. Ustazah, kalau habis sholat zikirnya itu terus yang diulang-ulang. Ya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Oke. Ya silahkan senyum sir, senyum dalam hati. Kalau aku yang sir itu masak aku sir aku. Kalau aku masak dalam hati aku masak, ya kan? Nah itu guys, aku masak itu sir. Ngepel juga sir. Oke, Ustazah, setelah cara menghadapi orang-orang yang tiba-tiba benci sama kita, abaikan aja ya. Nah kalau bisa teman-teman, kalau memang orang itu berpengaruh, coba tanyakan ada salah aku apa. Tapi kalau orang-orang gak berpengaruh, abaikan ya. Teman-teman, bisa jadi dia lagi kena fitnah dajjal. Kok dajjal, salah ya, fitnah. Barangkali dia sedang kena fitnatil mahya, fitnah orang-orang hidup sehingga mendadak dia membenci kita, iya kan? Oke, tenang aja lah. Kalau fitnah itu kebenaran akan terungkap pada waktunya. Dan anak muda itu menangnya belakangan. Mau jadi anak muda atau jadi banditnya. Kalau teman-teman cepat marah, cepat membalas, cepat membela diri, itu bandit namanya. Ya, nggak usah marah-marah, nggak usah balik ya. Anak muda itu menangnya belakangan ya. Gitu ya teman-teman, jangan balas keburukan dengan keburukan. Oke, fitnatil mahya. Ustazah, sholat hidung terhalang mukena. Ya ininya aja. Ya ininya yang tidak boleh terhalang mukena. Lagi belajar Zah, ya jangan kelamaan, nanti resah, asik membalas aja terus ya kan. Marahnya sir aja. Kenapa lagi ngapain? Lagi membalas, aku sedang digosipin. Jam 2 telepon lagi ngapain? Aku ingin mencari cara untuk membalas, asik aja cari cara untuk membalas ya kan. Lupa malah melakukan hal lain yang lebih bermanfaat ya kan. Ada tuh teman-temanku, ini ribah, ini coba balas, ini ribah, ini coba sindir, ini nyir, ini sindir balik. Tak termasak akhirnya ikan patin di rumah. Asik menggibah saling aja ya. Janganlah, orang yang berkualitas nggak seperti itu ya teman-teman ya. Nah nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh kayak gitu ya. Yang penting kita lakukan kewajiban kita. Oke. Nah nanti tak termasak macam lelenya. Kenapa ndak masak, kata suaminya. Oh lagi membalas bang, tunggu dulu bang. Jangan ya. Oke. Ustazah, gitulah pokoknya. Ustazah, barang-barang anak yang sudah meninggal dipakai keluarga, apakah termasuk sedekah? Ya, termasuk sedekah. Oke. Ustazah, waalaikumsalam. Punya anak yatim, kadang-kadang keras sama dia, apa saya berdosa? Bukan cuman anak yatim, anak kita saja kalau kita singgung kita berdosa. Suami kita singgung berdosa, anak yatim kita singgung juga berdosa. Semua yang kita singgung orang itu adalah berdosa semua teman-teman. Jadi makanya aku sering sampaikan, ingatkan tanpa menyakiti. Karena kalau kita mengingatkan dengan menyakiti, itu kita berdosa. Wah dia kan marahin aku malah balik. Dia dosa karena nyakitin, kita juga dosa karena nyakitin. Wah dia kan gosipin aku, jadi aku gosipin balik. Dia juga berdosa, kita juga dosa karena gosipin. Pokoknya kejahatan kita akan dibalas, kejahatan dia akan dibalas. Suami saya kan menghina saya hina balik, kita juga berdosa. Ya ingatlah teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kita biar kalah di dunia, tapi kita menang di surga. Misalnya ada orang zolim sama aku atau sama kita lah, dia gibahin kita, terus kita gibah-gibahin juga dia ke orang. Woi dia suka gibah, woi dia suka gibahin aku, woi itu orang jahat, woi itu orang jahat, woi. Dia nyari aku di padang mahsyar, aku juga nyari dia di padang mahsyar. Dua-duanya juga. Biarlah kita kalah di dunia tapi menang di akhirat. Toh pada akhirnya kemuliaan kita bukan pada pandangan manusia kepada kita, tapi bagaimana Allah memandang kita.
Iya kan? Nah, kan kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi tenang-tenang aja lah hidup nih. Ya nggak ada. Everything is okay. Masalah nggak ada. Yang penting fokus belajar untuk ke arah yang lebih baik. Oke? Ustazah, iya. Tandanya anak laki-laki apa hanya mimpi basah? Tidak juga ya, termasuk juga pakai jakun, dadanya bidang, suaranya berubah gitu, termasuk ya. Siap Mbak Yeyen ya, sip Laza, harus sip biar tenang sedikit ya kan ya, biar lebih slow down ya. Ustazah, dari dulu nyimak Ustazah nggak pernah marah, kapan marahnya? Kayak gitu ya. Emang ada host marah-marah? Aku rasa enggak lah ya. Enggak lah. Kalaupun ada 1-2 kali ya. Oke. Apa yang mau kemarahin? Profilnya miring-miring semua. Kalau kemarahin tegak semua profilnya kan takut juga aku. Oke. Ustazah, iya. Sholat tahajud zikirnya apa bebas, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Tin, coba tengok profilnya miring semuanya. Ingat kalau kumarah langsung tegak. Kok KTP semua profil picture kalian guys? Habis dimarah Ustazah. Langsung tegak. Ustazah, iya, apakah sedang tawaf belum sampai 7 putaran kita batal karena yang membatalkan wudhu lagi Mbak? Wudhunya pakai spray aja Mbak ya. Nah, jadi pakai spray ya teman-teman ya. Contoh misalnya nanti bawa spray-spray kayak gini. Ini bukan spray kasur, spray, bukan spray. Kayak gitulah pokoknya. Nah, nanti sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Basuh mukanya, semprot. Lalu kemudian tangannya semprot, jangan dising-singkan lengan bajunya. Iya, lengan bajunya aja yang disemprot. Lalu kepala semprot, lalu kaos kaki semprot. Udah. Nah, nanti Mbak lanjutkan itu. Misalnya tadi batal dari yang kelima, lanjutkan lagi 2 ya. Spray gitu ya. Oke, tiba-tiba ada bed cover. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, yang lurus itu miring juga rupanya. Patutlah netizennya miring semua. Oke, yang klik foto aku yang miring di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, nyemprotnya secukupnya, nggak ada 3 kali, nggak ada 2 kali, secukupnya, secukup basahnya aja ya teman-teman. Nggak usah diulang tawafnya, dilanjutkan. Jadi kalau teman-teman dapat tawaf 3 kali, top batal karena teman-teman misalnya kentut, maka teman-teman boleh keluar sebentar, lalu kemudian teman-teman spray, pakai wudhu pakai spray, lalu teman-teman lanjutkan 4 kali lagi ya. Oke, Ustazah, iya saya minta Allah untuk melunaskan hutang saya, tapi kok belum dikabulkan. Doa aja terus. Kadang-kadang Allah kabulkan doa kita itu dalam 3 bentuk. Pertama, Allah kabulkan sekarang. Kedua, Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang kedua, Allah kabulkan di hari akhirat. Dan jangan lupa teman-teman yang belum terlibat hutang, saya minta tolong betul kurangi keinginan, pastikan di bawah pemasukan. Kurangi keinginan. Orang-orang beriman itu dia tak punya banyak keinginan, less is more. Kalaupun dia punya banyak keinginan, dia pastikan di bawah kemampuannya. Oke, kemuliaan kita bukan diukur dari barang yang kita pakai, tapi dari nilai diri kita. Ya. Ustazah, kalau terlewat kajian Ustazah hati risau. Itu udah istiqomah namanya. Siap Mbak Deni. Ustazah, kalau beda Majmu' Syarif sama Majmu' Qalbu sama Mbak, isinya mirip-mirip Mbak, cuman ada yang terbitan lama, ada terbitan baru. Ustazah, habis lihat jenazah apa harus mandi? Sedikit harus mandi, sedikit disunahkan mandi. Sama seperti Ustazah, nggak ada keinginan. Ada sih, sesekali aku ada juga keinginan, tapi sekali ada biasanya cukup gede sih ya, tapi aku pastikan di bawah apa yang kemampuan gitu ya. Ustazah, bisnis trading itu dosa atau enggak? Bisnis trading itu dosa atau enggak? Trading apa dulu teman-teman ya? Trading apa dulu nih ya? Trading saham kah? Atau trading apa nih ya? Trading itu aktivitas jual beli ya. Misalnya
trading saham. Yang penting sahamnya itu jelas emitennya, tidak ada ribanya, is okay. Oh, forex nggak bisa, forex bitcoin nggak bisa, karena itu instrumennya nggak jelas dalam fikih yang mana. Tapi kalau investor saham atau investing kan jangka panjang, trading jangka pendek, itu boleh ke saham, ke reksadana syariah, ke obligasi syariah, itu bisa, ya. Oke. Ustazah, iya. Suami saya wudhu tampung air lalu saya pakai wudhu, bagaimana? Karena saya tidak tahu gimana maksudnya. Ustazah, iya, forex itu apa sih? Nggak usah lah belajar forex. Forex pula mau dipelajari. Selesaikan aja dulu sujud sawi itu. Ustazah, kalau saya punya hutang tapi tiap bulan saya kasih uang bulanan karena mau saya sendiri, gimana? Saya punya hutang tapi setiap bulan saya kasih uang bulanan ke orang yang kita ingin berhutang. Boleh, berarti statusnya sedekah. Dan jangan lupa pula nanti kita untuk melakukan yang namanya membayar hutangnya. Kalau nggak mampu, bayar aja hutang dulu tiap bulan. Setelah itu baru teman-teman usahakan untuk bersedekah, ya. Kalau warisan tidak dibagi pada dua anak, tapi hasil warisan dibagikan ke anak selama warisan ada hasilnya, boleh, nggak ada masalah. Jadi bagi warisan itu bisa barangnya yang dibagi, bisa hasilnya yang dibagi. Punya rumah petak 7, ini mau dibagi dengan masing-masing rumah petak atau sewanya doang yang digilir, boleh aja. Kalau untuk yang namanya warisan, tinggal didiskusikan aja ya teman-teman ya. Ustazah, suami aku ngomong kasar, gimana caranya? Yang pertama, kalau tabiatnya kayak gitu, coba jangan dimasukin ke pikiran, sambil mendoakan dia untuk merubah akhlaknya. Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Indah, teman-teman sehat selalu di sana. Sekali lagi aku doakan semoga yang berhutang bisa Allah lunaskan hutangnya. Yang belum berhutang, pastikan apa yang teman-teman miliki jauh di bawah kemampuan. Itulah orang yang beriman. Dia punya 1 tapi kemampuannya 20, jauh di bawah kemampuan. Itu jauh lebih baik ya. Insya Allah akan membuat hidup kita jauh lebih tenang ya. Kurangi keinginan kalau belum mampu. Kalaupun mau meningkatkan gaya hidup, tingkatkan, tapi pastikan jauh di bawah kemampuan. Oke, aku semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Oke. Ustazah, iya sama-sama ya. Ustazah, suami aku kerja di koperasi simpan pinjam, itu berdosa atau tidak? Tergantung koperasinya ada unsur riba atau tidak. Telat nggak denda? Kalau telat denda dia tagih nggak? Dia kenakan denda nggak? Kemudian kalau orang nggak bayar, dia ambil nggak barangnya? Kemudian setiap bulannya ada bunganya. Karena koperasi itu sebenarnya boleh dalam Islam, namanya syirkah. Ya, cuman banyak koperasi yang nuansanya nuansa bank. Itu repotnya zaman sekarang ini. Koperasi itu kan syirkah. Orangnya kecil-kecil aja, tahu orangnya, siapa yang kita pinjam uangnya. Tapi sekarang banyak koperasi yang nuansanya nuansa bank. Nah, itu repotnya sekarang. Jadi kalau teman-teman tanya, Ustazah koperasi itu apa hukumnya? Aku harus lihat faktanya. Bagaimana akad koperasinya? Paham ya teman-teman ya? Dulu kan koperasi itu sesama RT aja. Tabung duit, dipinjam sama ini, jelas siapa yang minjam, jelas siapa yang dipinjam. Kalau sekarang koperasi itu banyak nuansanya nuansa bank. Tapi koperasi boleh nggak dalam Islam? Ada, namanya syirkah. Boleh dalam fikih muamalah, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, halo Pak Riza. Ustazah, kalau sujud terhalang mukena, keningnya tidak boleh terhalang mukena ya. Kening tidak boleh terhalang mukena. Boleh nggak sedekah kita untuk kita bayar hutang orang tua? Boleh, yang penting untuk orang lain. Selagi dia untuk orang lain itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Bang Emok gimana? Kemarin aku dapat cerita dari temanku kalau dia dikejar Bang Emok gitu. Orangnya di Jawa ya. Apalah Bang Emok. Aku udah payah menanggapi, rupanya Bang Emok itu rentenir teman-teman. Astagfirullah, udah ngomong aku 1 jam untuk menceritakan kalau ada abang tuh nagih hutang, saya harus ngapain Nel, begini aja. Rupanya dia rentenir.
Ya Allah, aku baru dengar loh teman-teman ya. Karena itu banyaknya di tempat yang lain kali ya. Kalau di sini jarang sih ada yang kayak gitu. Zaman dulu di sini ada rentenir-rentenir kayak gitu. Sekarang kayaknya di wilayah aku atau di wilayah Sumbar itu udah nggak ada kayaknya ya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oh di desa siap. Ya karena mungkin nggak ada bank di situ kali ya. Oke, itu jangan ya dilakukan itu ya. Oke, Ustazah, iya 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 iya, iya. Eh, oh, Bang Emok, oh gitu ya. Tapi tidak rentenir kah? Oh, rentenir nggak? Pakai bunga nggak? Iya. Ustazah mau sholat ngupil, nggak mau sholat ngupil nggak apa-apa. Ngupil tidak membatalkan wudhu. Bersin juga tidak membatalkan wudhu. Oh rentenir ya, ya ya rentenir nggak boleh ya. Mau sholat ngupil, nggak apa-apa ngupil itu dong, ngupil aja lah, nggak masalah. Yang ngupil tidak membatalkan wudhu ya. Oke, ya kayak ada bunga itu nggak boleh ya. Kurang-kurangi minjem ke rentenir. Dan pastikan minjem itu betul-betul roh satu folder di playlistnya. Teman-teman kalau masuk TikToknya aku, itu ada playlist, lihat ke ujung ada satu bab tentang umroh. Termasuk rukunnya. Atau teman-teman kalau mau belajar melalui YouTube-nya aku, searching aja manasik umroh Nela Luki. Nah nanti mereka akan buat YouTube-nya akan mengarahkan teman-teman ke video manasik umrohnya aku. Pengen umroh tapi ngajinya masih belajar, nggak apa-apa, bawa aja Quran Latin ke sana ya teman-teman ya. Baca Arabnya, kalau terkendala baca Latinnya, baca Arabnya, baca Latinnya. Jika ada umroh bayar cuma 8,5 juta, aku sarankan jangan. Ya aku sarankan jangan ya, hati-hati jauh lebih baik ya. Oke, aku pengen umroh bun. Gimana caranya? Cara apa? Cara biar berangkat umroh. Baca doanya dong. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Siap Mbak Tia. Halo Pak Riza. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke makammu yang agung. Masya Allah ya. Ustazah, sholat duha apa wajib baca surat ad-duha? Sunnah, tidak wajib ya teman-teman ya. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha itu tidak diwajibkan, itu cuman disunahkan. Jadi kalau teman-teman sholat duha bacanya surat apapun itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Tidak harus suratnya surat ad-duha, itu kan cuman anjuran bukan keutamaan ya. Siap Mbak Nur Aini, aman aja ya. Oke, kayak gitu ya. Cuman anjuran, kan dia tidak kewajiban ya, teman-teman ya. Oke, kemudian siang semuanya ya. Apakah boleh jamak qashar kalau ada pekerjaan? Gak boleh dong. Jamak qashar itu hanya boleh kalau kita dalam perjalanan. Minimal perjalanan 80-an kilo. Sebagian ada yang bilang 81, sebagian yang ada yang bilang 85 ya. Ustazah, iya. Siap Mbak Rupiah. Ustazah Mbak Alsia, sholat awabin yang paling afdol. Awabin itu dari maghrib menjelang isya bagus dikerjakan. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Nah jadi kemudian setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ustazah sholat taubat itu dilakukan kapan? Oke, coba pelan-pelan aku jelaskan ulang. Bagi teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ada 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam. Oke, yang pertama adalah sholat sunat taubat. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Yang ketiga adalah sholat sunnah istikharah. Yang keempat adalah sholat sunat wudu. Yang kelima adalah sholat tahiyatul masjid. Aku jelaskan satu persatu sambil teman-teman simak sebentar. Yang udah paham boleh tidur. Salah ya. Nah, sholat ini bisa dilakukan kapanpun kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan waktu haram sholat? Habis asar menjelang subuh. Habis astagfirullah. Habis subuh menjelang syuruk.
kemudian habis asar menjelang maghrib, kemudian habis jam 12 tepat ya, jam 12 tepat kayak gitu ya. Nah, sholat sunat taubat, semua 5 sholat ini caranya sama aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan. Nah, lakukan kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Setelah salam kanan salam kiri, banyaklah minta kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah sholat sunat hajat, boleh kapanpun. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, banyak minta kepada Allah. Oke. Yang ketiga, sholat istikharah adalah sholat kalau kita ragu. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, banyak mohon petunjuk kepada Allah. Yang keempat adalah sholat sunat wudhu, setiap setelah selesai ngambil wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2 rakaat kayak sholat subuh. Dan yang terakhir adalah sholat tahiyatul masjid, tapi harus di masjid dan di musola. Jadi yang aku ingin sampaikan di sini adalah taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, itu semuanya adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Jadi teman-teman gak perlu bingung lagi, Ustazah kapan ya waktu sholat taubat? Siang, malam boleh. Ustazah kapan sih waktu sholat hajat? Siang, malam boleh. Ustazah kapan sih waktu sholat wudhu? Kapanpun setelah setiap mengambil wudhu. Yang penting kecuali di 3 waktu haram sholat tadi. Habis asar menjelang maghrib, habis subuh menjelang syuruk, dan jam 12 tepat. Sholat istikharah itu nanti Allah akan berikan hasilnya. 1 bisa jadi melalui mimpi. Yang kedua bisa jadi orang lain akan meyakinkan kita. Yang ketiga kita jadi yakin aja. Kayak gitu. Sholat istikharah itu perlu, terutama yang masih usia 17 tahunan kayak aku. Salah ya. Nah, karena kenapa? Karena kita ingin melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Tuh dicatat kata Mbak Noni. Oke. Nah, itu dah dia sholat sunat istikharah harus jam berapa? Canda ya. Istikharah adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Tidur ya guys, bercanda ya guys. Jadi sholat sunat yang bisa dilakukan kapanpun ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini semua bukan karena teman-teman, tapi karena notifikasi yang terlambat masuk. Wah, iya kan? Oke, gitu ya. Oke, baru masuk dia, baru dapat notifnya itu TikTok. Bantulah TikTok gitu ya. Nah, itu kapanpun ya, bisa 24 jam. Oke, gitu ya. Ustazah, iya Mbak Cici, kecolongan terus ya. Gimana caranya supaya kita gamang dengan dosa-dosa yang masa lalu gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita merasa kita banyak salah di yang masa lalu, yang paling penting adalah kita tahu innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa. Yang kedua, kita berjanji tidak mengulang lagi. Yang ketiga, kita itu mengisi hari dengan ibadah. Jadi kalau kita salah guys, jangan salahnya itu aja guys. Salah dengan suami istri juga kayak gitu, bohong. Ampun, maaf, bohong lagi. Ampun, maaf, bohong lagi. Carilah kesalahan yang lain. Jangan itu ke itu aja salahnya, iya kan? Kita gibahin orang, kata Pak Ustadz, jangan ghibah. Oh siapa Ustadz, besok ulang lagi. Jadi teman-teman, kalau salah tuh agak lain lah sikit. Jangan itu terus salahnya, ya kan? Supaya kita itu gampang taubatnya. Kan kayak gitu kan. Nah misalnya nih, teman-teman buka aurat, lalu teman-teman mohon ampun sama Allah. Besok jangan yang itu lagi, yang lain. Gosip salah. Pokoknya kayak gitulah. Salah tuh beda-beda lah guys, ya kan? Jangan itu mulu gitu kan. Nah jadi kalau kita berteman atau bersahabat, terutama aku, apakah mungkin dengan
dengan keluargaku, apakah mungkin dengan timnya aku, dengan teman-teman kantorku. Semuanya aku seandainya ada yang salah atau aku yang salah, oke, aku janji gak berbuat lagi yang soal ini. Kayak gitu. Karena kita udah belajar dari kesalahan, kita jangan salah lagi. Yang lain jangan lagi, yang lain lagi, kayak gitu. Itu loh maksudnya. Paham gak teman-teman? Jangan nasi muter tuh ke itu aja salahnya, ya kan. Nah, paham ya teman-teman ya. Insya Allah kesalahan yang sama jangan. Tapi perkara nanti ada kesalahan baru yang kadang-kadang kita nggak tahu itu salah, itu masih mending lah guys, daripada itu terus, ya kan guys. Nah yang lain lagi, iya kan. Oke, kayak gitu. Ustazah, Mbak Tom Yin bayar hutang Zah. Iya, aku bayar hutang live. Ustazah, untuk ibadah seluruhnya pendekatannya berakhlak, itu ibadahnya satu dan satu-satu ilmunya terus bacaan luarnya. Minta ampun guys pertanyaannya guys. Untuk ibadahnya seluruhnya pendekatan berakhlak, itu ibadahnya satu dan satu-satunya ilmunya itu terus bacaan-bacaannya luarnya. Ini malaikat Jibril pun tak pandai ini menjawabnya guys. Bingung juga aku nih. Coba pakai bahasa kita aja mbak. Oke gitu mbak. Gitu. Oke kayak gitu ya mbak. Ustazah, bacaan sholat, bacaan wudhu maknanya. Ini lagi-lagi mbak lah loh. Seperti bacaan sholat, bacaan wudhunya maknanya bacaan ilmu dalamnya. Tolonglah jangan lagi tuh kali. Ini kerjaan aku tuh gimana sih nih guys? Iya kan, coba gimana lah. Kita mau tanya jawab nih guys. Ya Allah, astagfirullahalazim. Oke mbak, coba tulisannya yang bener mbak. Kasihanilah aku ya. Zah, iya. Assalamualaikum, siap. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Aku berusaha memahami dengan ikhlas, tulus, terang menderang, tapi tidak terang-terang juga aku rasa otakku. Ustazah, Al-Fatihah yang dijadikan wasilah apa harus dilafazkan? Boleh dalam hati, nggak apa-apa. Jadi tidak harus dilafazkan ya. Boleh di dalam hati, nggak ada masalah. Mbak Lalo, coba tulisannya Mbak Lalo. Aku kepo guys. Yang menjadikan bukan puasa bacaan zikir, tapi menurut ilmunya harus apa nih? Janganlah Mbak Lalo. Oke. Ustazah mau tanya, kalau kita mau bayar hutang tapi orangnya nggak mau nerima gimana? Kalau dia udah ikhlas aman, alhamdulillah, ya kan? Kalau kita udah ikhlas, alhamdulillah, ya. Yakin ya, ikhlas ya. Kalau kayak gitu ya, aku ambil nih duitnya. Kalau dia bilang ya udah berarti aman ya. Pengganti live-nya Mbak Yuli, pengganti yang kemarin mati lampu. Ustazah, kalau minum air seduhan bunga bagaimana hukumnya? Nggak ada masalah. Yang penting tidak ada kesyirikan dan kepercayaan di dalamnya. Ustazah, bolehkah membantu uang sekolah ponakan yang kekurangan dengan zakat harta? Yang penting dia fakir atau miskin, tentu boleh ya. Ustazah, cara menghapus dosa tidak melakukan sholat fardu. Kalau teman ingat jumlahnya bisa dikodo, kalau diingat nggak bisa, yang penting jangan diulang lagi. Ustazah, kalau zakatnya 100 juta, kalau uangnya 100 juta, berapa zakatnya? Yaitu sekitar 2.500.000. Ustazah, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh nggak pakai bahasa Indonesia Mbak Ella? Boleh, tapi ucapkan dalam hati saja. Ya, jadi jangan dilafazkan ya. Hukum sholat Jumat yang sudah dapat 1 rakaat, maksudnya apa Mbak Salimah? Zah, habis subuh nggak boleh tidur. Kalau tidurnya jam 6 pagi boleh nggak? Selagi sudah lewat waktu syuruk boleh. Udah lewat waktu syuruk. Nah waktu syuruk itu kan tergantung di tempat teman-teman semuanya ya. Ustazah, kirim Al-Fatihah itu langsung baca atau ada bacaan lainnya? Langsung baca boleh, nggak ada masalah. Ustazah, gimana cara minta hutang yang kita tahu tak mungkin dibayar? Jangan suuzon dulu, jangan berprasangka dulu. Baik, minta dulu uangnya sampai dengan 3 kali. Setelah itu kalau dia nggak mau, malah dia marah, ya, maka kita ada 2 pilihan buat kita. Yang pertama kita ikhlaskan, dapat pahala. Yang kedua tidak kita ikhlaskan, nggak apa-apa, nanti dia akan memberikan pahalanya untuk kita di yaumil akhir. Ustazah, yang dibaca setelah mengucapkan hajat ketika sholat hajat,
dilakukan sambil sujud, tidak harus. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu teman-teman boleh minta doa sama Allah saja pakai bahasa Indonesia ya. Bila perlu sebelum melakukan sholat hajat dicatat dulu doa dan keinginannya, sehingga setelah melakukan sholat sunat hajat teman-teman tinggal membaca apa keinginannya ya. Tadi teman saya bikin kesal tapi saya nggak marah, cuma doa. Apa yang harus saya baca? Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Jam berapa waktu syuruk? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layar. Aku akan jelaskan tentang sholat fajar, sholat syuruk, dan sholat duha. Yang pertama adalah sholat sunat fajar. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Yang penting setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Kayak gitu. Nah, niatnya sengaja aku sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu salam kanan salam kiri banyak berdoa karena saat sholat fajar itu doa kita mustajab. Oke? Yang kedua adalah sekitar 1,5 jam setelah adzan subuh kita akan ketemu dengan sholat syuruk atau sholat isyraq ya. Nah, fadilahnya begini. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid atau di musola, lalu kemudian Mbak Melisa, lalu kemudian antara subuh, lalu kemudian dia tetap di masjid atau di musola, lalu dia beriktikaf di masjid, dia zikir, dia baca Quran, dia ingat kekurangan diri, dia muhasabah diri, ya dia zikir lagi, dia sholawatan, dia berdoa gitu ya. Lalu dia diam aja nih di masjid nih. Sampai kapan? Sampai pula datang waktu syuruk sekitar 1,5 jam setelah azan subuh. Lalu kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri lalu banyak minta kepada Allah. Suratnya bebas ya. Nah pokoknya fajar itu matahari belum muncul. Syuruk matahari muncul belum panas. Dan kemudian nanti sekitar 2,5 jam dari syuruk ada namanya sholat duha. Nah apa pula bedanya dengan sholat duha? Sholat duha itu matahari muncul tapi tapi sudah panas. Kayak gitu bedanya. Jadi 3 sholat itu masing-masing fadilahnya berbeda. Aku ulang, kalau sholat fajar rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Terus nanti sholat syuruk, siapa yang sholat subuh 2 rakaat iktikaf sampai syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Nah nanti sholat duha pelapang rezeki kita. Ustazah, puasa Daud 2 minggu ada jeda 2 hari karena acara ibu. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya nggak boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak boleh dikasih batas puasa Daud. Tapi kalau teman-teman berhenti karena ada masakan yang enak, karena orang tua ada acara, itu nggak masalah. Dia tetap sunnah. Jadi puasa sunnah tuh boleh dibatalkan. Itu intinya. Puasa sunnah boleh dibatalkan. Tapi sayang aja. Itu intinya ya Mbak. Nggak usah khawatir. Lanjutkan puasa Daudnya. Ustazah, gimana cara membasuh hidung atau kuping dan rambut jika bertayamum? Teman-teman, membasuh hidung dan kuping ketika bertayamum. Tayamum nggak pakai kuping guys. Tayamum cuman muka dengan tangan aja. Oke, coba teman-teman dengerin aku cara bertayamum. Jadi begini niatnya. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Gitu ya. Kemudian teman-teman ambil tangannya. Lalu kemudian dekatkan ke dashboard mobil, ke dinding atau ke meja. Lalu teman-teman basuh mukanya gitu ya, dibasuh gitu, diusap gitu ya. Lalu ambil lagi tangan kanan, ini tangan belakang, dari punggung tangan kanan terus ke siku, terus ujungnya di jempol. Nih, ini tangan kiri lagi, nih tangan kiri. Terus ujungnya di jempol. Kayak gitu ya teman-teman. Tayamum hanya muka dengan tangan saja. Nggak usah pakai telinga, kumur-kumur.
Nggak usah ya, cuman muka dengan tangan saja kok. Nggak ada lagi yang lain, gampang itu tayamum ya. Oke, kalau kita tayamumkan orang tua juga kayak gitu ya caranya ya. Ustazah, apa boleh nanya kalau sholat zuhur itu jam berapa sampai jam berapa ya kak? Sekitar 2 jam dari azan subuh. Tetapi teman-teman coba perhatikan juga bahwa sholat zuhur di masing-masing tempat itu berbeda. Karena kita beda tempat, tapi satu live kita beda waktu. Coba diperhatikan juga di tempat masing-masing. Oke. Ustazah sudah bilang suami talak 3. Oke, apa tidak bisa rujuk kembali? Harus diurus pihak. Jadi kalau dia sudah posisinya talak 3, ditalak 3 kali berturut-turut, itu sudah talak 3. Ya, nggak bisa rujuk sampai istrinya nikah dengan orang lain, lalu kemudian tidur, lalu kemudian cerai, lalu kemudian baru bisa kembali dengan suaminya. Oke. Nah, aku jelaskan soal talak, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Talak 1 adalah talak yang dilakukan 1 kali. Talak 2, talak yang dilakukan 2 kali. Talak 1 dan talak 2 itu ada masa iddahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan, kalau mereka mau rujuk, boleh. Setelah 3 bulan, kalau mereka mau rujuk, harus nikah ulang. Nah gitu. Talak 1 dan talak 2 sama aja guys. Talak 1 dan talak 2 sama aja. Ya, talak 1 dan talak 2 nanti mereka bisa rujuk ya dalam 3 bulan. Setelah itu kalau memang mereka mau rujuk setelah 3 bulan itu udah maka dia harus nikah ulang. Kemudian selanjutnya kalau talak 3 itu perempuan harus siap Mbak Tia, harus nikah dulu dengan orang lain, lalu kemudian baru cerai, baru boleh rujuk dengan suaminya. Ustazah tayamum berapa kali? 1 kali aja, nggak usah 3 kali, berjerawat pula nanti. Aku jerawatan guys, karena kata Ustazah Nela tayamum 3 kali. Nah ya kan, nah udah gitu ndak pula ada air membasuhnya, udah berdebu lah mukanya ya. Ustazah nikah sudah 3 kali, apa itu sudah talak 3? Nikah sudah 3 kali, apa itu sudah talak 3? Nikah ya nikah Mbak. Oh mungkin salah tulis lagi tuh teman-teman ya. Ustazah, iya Mbak Melisa, ketika suaminya bilang, udahlah kita masing-masing aja, udahlah kita urus diri masing-masing, udahlah lu gua, udahlah lu ku ikhlaskan engkau, kayaknya aku bukan suami yang terbaik bagi engkau, keluarlah engkau dari rumah ini, itu namanya talak. Cuman kalau dilakukan 1 kali itu talak 1 dan bisa rujuk setelah 3 bulan, sebelum 3 bulan. Oke. Ustazah, apa boleh menjelekkan diri sendiri di depan cermin? Menjelekkan gimana? Ustazah, apa boleh menjelekkan diri sendiri di depan cermin? Menjelek-jelekkan diri atau mukanya dijelek-jelekkan? Gini-gini, gimana maksudnya? Tidak boleh, kita makhluk Allah. Apapun kekurangan kita, hargai kelebihan kita. Jadi kalau aku ada satu hal yang aku ingin, menurut aku nggak setuju ketika ada semacam motivator gitu yang dia selalu menyuruh, pernah nggak teman-teman waktu muda-muda dulu ikut seminar, dia selalu menyuruh kita itu kayak gini guys, tuliskan kekurangan kita, apa aja kekurangan kita tuliskan kayak gitu kan. Nah jadi kelebihan kita tuliskan. Menurutku kekurangan gak usah dituliskan, karena gak semua orang harus lebih. Jadi kita cukup tulis kelebihan kita, dan kelebihan kita pertahankan. Yang boleh ditulis itu dosa, bukan kekurangan. Misalnya nih, kekurangan aku, tulisanku jelek kayak gitu misalnya, atau misalnya apalagi kekuranganku yang lain misalnya. Itu semakin kita tulis kekurangan kita, semakin otak kita akan merespon, semakin jadi kenyataan. Gitu ya, maka tulislah kelebihan kita. Nah, kekurangan kita biarlah menjadi sebuah kekurangan. Orang nggak semuanya harus lebih kok, ya kan? Kelebihan kita, kekurangan jangan. Kalau dosa boleh tulis, kekurangan jangan. Kita nggak harus bisa dalam semua hal. Kita cukup bisa sesuatu yang kita ahlinya saja. Oke, Ustazah, waduh, ketika suami bilang uruslah surat itu, apakah termasuk talak? Ya, itu termasuk talak. Iya kan? Oke, gitu ya. Oke, Mbak Pi masih sah, dalam keadaan haid tidak sah. Talak kok astagfirullah, dalam keadaan haid, dalam keadaan hamil tidak sah. Talak dalam keadaan hamil tidak sah. Maka talak hanya bisa sah ketika udah lahir anak ya.
Oke, gitu ya. Ustazah, jadi sombong dong itu kalau tulis kelebihan. Oh tidak, kan maksudnya untuk memotivasi diri kita. Nggak lihat-lihatkan ke orang satu komplek. Ketuk pintu rumah satu komplek. Plek, beng, plek. Ini loh kelebihan aku, ini loh kelebihan aku, ini loh kelebihan aku. Kata Ustazah Nela, tulis loh kelebihan kita. Jangan, itu untuk kita aja. Ya, kelebihan kita itu untuk kita. Untuk kita itu bisa lebih semangat lagi. Karena kita punya kelebihan. Kita kan banyak fokus dengan kekurangan. Ini maksudnya teman-teman ya. Ini maksudnya banyak kita nih yang fokus dengan kekurangan. Terus kelebihan kita, misalnya kita rajin, kita orangnya agak sabar sedikit gitu kan ya. Kita nih orangnya pemaaf, kita orangnya nggak frontal. Itu ditulis ya untuk memotivasi diri kita aja. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus kenal diri kita ya. Kelebihan kita nanti kita pertahankan. Makanya kalau dipuji jangan marah. Kamu nih ini ya, dipuji jangan marah. Jadikan kelebihan itu sebagai sesuatu yang patut kita pertahankan. Oke? It's okay. Kalau dipuji doa aja. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke? Kalau dipuji itu doanya. Yang belum hafal doa dipuji dihafal ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun ya. Oke. Ustazah, sungguh mulia peraturan Allah. Datang bulan pun tak sah cerai. Maaf ya, bukan datang bulan, hamil. Hamil cerainya tidak sah. Kalau datang bulan gak apa-apa, boleh aja. Tadi yang aku maksud adalah lagi hamil ya. Lagi hamil tidak bisa talak ya, tapi kalau haid bisa. Ustazah, harus urus surat pisah negara dulu baru nikah dengan laki-laki lain. Setelah habis masa iddah, teman-teman kalau mau nikah dengan laki-laki lain, kalau mau nikahnya sesuai negara, maka teman-teman harus urus surat cerai dulu. Tapi kalau nikahnya siri, tentu tidak perlu izin dari negara dulu. Saran aku urus dulu surat negaranya supaya nikahnya tidak nikah siri dengan suami barunya. Ini doa kalau dipuji ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang kita katakan. Oke? Apa yang mereka katakan. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Jadi yang sering-sering dipuji boleh hafal, yang jarang dipuji abaikan. Enggak. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau suami ngusir istri suruh ke rumahnya, apa itu sudah jatuh talak? Ya, itu namanya talak kinayah ya. Itu namanya talak kinayah. Nanti dalam 3 bulan boleh rujuk kok. Pergi kau dari sini, ya kan, pergi sore dia jemput lagi, itu aman ya. Itu berarti masih boleh rujuk dia dalam 3 bulan ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau seikhlasnya saja bayar zakatnya boleh nggak? Nggak harus 250 juta dalam uang 100 juta. Nggak bisa mbak. Zakat itu harus tepat jumlahnya. Sama dengan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sama dengan sholat subuh, ya kan? Kita sholat subuh, terus aku lagi males sholat subuh, korting aja lah jadi 1 rakaat, kan nggak bisa. Atau aku lagi rajin nih sholat subuh, aku jadikan 8 rakaat, nggak bisa. Kalau zakat dia harus tepat jumlahnya 2,5%. Lebih boleh, kalau kurang jangan. Kalau teman-teman lebih, nanti niatnya sedekah dan zakat ya. Oke, siap Mbak Triani ya. Ustazah, iya Mbak Mai, pengganti yang mati lampu beberapa waktu yang lalu. Kita harus live 2 kali siang tambahan karena pengganti. Kalau suami saya beresin kamu, ya itu talak kinayah ya, tapi bisa rujuk sebelum 3 bulan. Ustazah, kalau jamaah maghrib dan isya, apakah niatnya 2 kali? Boleh 2 kali, boleh niat sekali karena dia udah jamak. Untuk jamak, teman-teman boleh pergi ke TikToknya aku, klik pojok kiri atas, ada jamak qashar dalam sholat. Itu sudah aku buat videonya, udah dilihat jutaan orang ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah,
Bagaimana sedekah subuh jika terlupa suatu hari? Nggak apa-apa, terlupa karena belum terbiasa aja. Silahkan teman-teman sedekah subuh, buat celengan di rumah, masukkan celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 dalam sebuah celengan. Lalu kemudian teman-teman boleh bersedekah, sekali-kali lupa nggak apa-apa, itu karena belum terbiasa aja. Ustazah, sedekah boleh nggak ke pesantren? Boleh. Ustazah, zakat boleh nggak ke pesantren? Kalau zakat mau ke anak pesantren boleh, karena anak pesantren itu adalah bagian dari fisabilillah. Oke? Sujud syukur. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang 3 jenis sujud. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud sejadah. Aku jelaskan. Oke? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud sejadah. Hanya ada 3 sujud dalam agama kita. Tidak ada lagi sujud-sujud lain. Ya, cuman ada 3. Oke, teman-teman simak supaya teman-teman paham. Yang pertama, ada namanya sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Ya, misalnya nih teman-teman, kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih ada yang bilang kayak gini, hey, anak kamu jadi naik jabatan loh. Kita langsung sujud, kayak langsung sujud aja, nggak pakai takbir, nggak apa-apa, nggak pakai wudhu, nggak apa-apa, nggak harus ngadap kiblat. Kalau kiblatnya nggak tahu, nggak ada masalah, sujud langsung, baca doa sujud syukur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, nah cuman bagaimana jika teman-teman tidak bisa sujud saat itu, misalnya karena teman-teman lagi di jalan atau lagi nyetir, atau teman-teman lagi dalam kondisi misalnya lagi pertemuan, lagi rapat, maka teman-teman bisa sujud syukurnya setelah selesai sholat. Makanya aku selalu sarankan teman-teman semuanya untuk melakukan sujud syukur, yaitu setelah selesai sholat. Ya, dibacalah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud guys. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu sujud syukur. Itu aja bacaannya, 1 kali aja nggak apa-apa, ya kan? Nah, silakan lakukan sujud syukur di setiap sholat ya. Kemudian yang kedua ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa bilangan rakaat kita. Ya, misalnya nih, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Maka teman-teman anggap aja 2 dulu, oke? Setelah teman-teman sholat kayak biasa, sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud Allahu Akbar sebelum salam ya. Baca doa sujud sahwi. Subhanallah, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Lalu duduk Allahu Akbar, duduk kayak biasa, lalu sujud lagi Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, baru duduk lagi, salam kanan salam kiri gitu ya. Nah, itulah sujud sahwi kalau kita lupa bilangan rakaat kita. Kemudian sujud tilawah kalau teman-teman ketemu ayat sejadah. Sujud aja, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Ustazah, kalau LDR lebih dari 3 bulan, LDR selagi dia tidak menceraikan dan kemudian kita tidak menggugat, itu tidak jatuh talak ya. Tidak jatuh talak ya teman-teman ya. Kan LDR doang guys, bukan cerai kan guys. Orang kerja di kapal tuh setahun gak ketemu istrinya, ndaklah nikah ulang setiap dia ke daratan. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh itu berapa lama? Ya kalau bisa seumur hidup. Ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu nanti boleh diserahkan setiap Jumat atau setiap bulannya misalnya. Kayak gitu kan. Ustazah, apa boleh sholat dan ngaji jika datang bulan melebihi 7 hari? Saya risih sholat masih ada darah. Mbak Teta Salon, coba dengerin aku. Mbak boleh sholat dan ngaji kalau mbak haid lebih dari 15 hari.
Aku ulang, lebih dari 15 hari, bukan 7 hari. Pokoknya kalau Mbak haid lebih dari 15 hari, maka Mbak boleh yang namanya mandi. Mandi wajib atau mandi haid. Setelah itu teman-teman salam kanan salam kiri, lalu itu nanya salam kanan salam kiri pula ya. Lalu teman-teman mandi wajib kayak biasa, lalu kemudian teman-teman sholat. Nah, salam kanan salam kiri, seandainya ada sholat lagi, teman-teman tinggal ngambil wudhu. Karena orang-orang yang istihadah itu antara sholatnya dengan wudhu tidak boleh terlalu dekat, lebih dari 15 hari. Seorang janda miskin masihkah wajib membayar zakat fitrah? Zakat fitrah wajib dibayar, ya. Oke. Ustazah, sujud sahwi dibaca cukup sekali atau 3 kali? Sujud sahwi itu 2 kali baca dan 2 kali sujud. Ustazah, kepada supir boleh nggak zakat? Selagi dia fakir miskin boleh, ya. Selagi dia fakir miskin boleh. Oke, orang miskin wajib nggak? Bayi baru lahir aja wajib zakat fitrah loh, fitrah wajib. Nah, kalau dia miskin, dia akan dapat uang zakat dan kemudian dia zakatkan, ya. Oke, oke gitu ya. Ustazah, cara membayar hutang tapi orangnya sudah meninggal. Boleh teman-teman bayar hutang tapi orangnya sudah meninggal. Teman-teman boleh mencari ahli warisnya dan kemudian meminta kepada ahli warisnya untuk teman-teman izin bayar hutangnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lepaslah hutang saya kepada si fulan. Kayak gitu. Ustazah, misalnya berselisih dan bilang kita udahan aja, kita urus hidup masing-masing gitu Zah. Apakah jatuh talak tapi LDR? Jatuh talak. Nanti kalau dia baikan lagi melalui chat aman. Tapi kalau nggak ada baikan melalui chat atau telepon, berarti setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Jadi orang-orang yang LDR cerainya pakai chat, nanti dia bisa rujuk lagi pakai chat, nggak ada masalah. Ya, Ustazah, apa yang harus kita lakukan jika buku nikah ditahan sama suami? Emangnya teman-teman mau apa dengan buku nikah? Coba kasih tahu aku, nanti aku kasih tahu rahasianya. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu dengan buku nikah, aku tahu nih mau ngapa-ngapain nih, nanya buku nikah nih ya. Jadi pokoknya buku nikah itu rekapannya bisa diminta di KUA terdekat di tempat teman-teman nikah kemarin. Nah, Ustazah Nelani dikasih taunya pula sama istriku ini di mana cari buku nikah. Minta aja ke KUA di mana nikah kemarin ya. Nah, minta aja. Oke, nah gitu. Oke, buat dia mau begitu tuh ya. Semoga cepat terselesaikan masalahnya ya. Astagfirullah. Ustazah, iya, saya diusir suami. Dan saya pergi, salah nggak Zah? Menurut aku, kalau teman-teman diusir kapanpun dan dimanapun, jangan keluar rumah, ya. Tapi kalau mau keluar juga itu pilihan teman-teman. Tapi apakah itu udah termasuk talak? Itu talak kinayah kalau dia lakukan dengan cara mengusirnya dengan benar-benar. Oke. Orang tua bisa nggak keluarin zakat? Selagi akalnya sempurna, dia wajib zakat kalau dia ada penghasilan. Siap Mbak Nana ya. Zah, guru ngaji boleh diberikan zakat? Boleh. Karena guru ngaji itu kan fisabilillah, iya kan? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, iya kan? Nah gitu guys, boleh ya. Oke. Ustazah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Bisa nggak dibaca setelah sujud terakhir? Bisa. Ya, teman-teman yang hidup yang banyak kesulitan, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Ustazah, istri minta pisah. Suami tidak merespon.
Apakah jatuh talak? Tidak, bestoy, tidak bisa, tidak bisa. Tidak semudah itu. Jadi kalau istri minta talak, ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, ceraikan aku gak bang, kayak gitu ya. Nah, maka itu tidak jatuh talak. Talak itu hanya jatuh ketika dari statement suami atau suami yang mengiyakan, ya. Kayak gitu, bang ceraikan aku bang. Iya udahlah, kau urus surat cerai, nanti aku datang, aku tanda tangan. Nah itu jatuh talak itu. Itu jatuh talak itu. Tapi kalau dia tidak mengikhlaskan, dia tidak mengiyakan, tidak bisa. Ya. Oke. Oke, Ustazah, apakah istri tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah? Dan apa emang nggak bisa gimana? Apakah istri tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah? Dan apa emang nggak bisa gimana? Apa nih guys? Coba teman-teman membuat keningku keriput 1000 bahasa. Coba typingnya dibenerin lagi ya teman-teman ya. Siap. Ustazah, iya. Anakku udah sumur 22 tahun. Teman-teman tidak akikah, nggak apa-apa, kurbankan aja kalau ada rezeki. Karena sunnah batas akikah itu adalah sampai dia balik ya. Oke, jangan Zah keriput. Jangan-jangan bisa lebih dewasa aku dengan keriput gitu kan. Ustazah, sholat sunat awabin 6 rakaat bacaannya sama nggak Zah? Sama teman-teman ya. Sama aja, awabin 6 rakaat sangat dianjurkan, al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, dan an-nas 1 kali. Itu cuman dianjurkan ya, tidak diwajibkan ya teman-teman ya. Oke, saya sedang hamil tapi malah diuji mati-matian di ekonomi orang tua saya juga. Semoga Allah mudahkan. Ya, masing-masing orang tuh punya ujian yang berbeda ya, teman-teman ya. Semoga Allah keluarkan kita semoga Allah keluarkan kita dari ujian. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan haters, ada yang diuji dengan orang-orang yang dendam di kantor, ada orang-orang yang diuji dengan dia ditipu, ada orang yang diuji dengan dia dihipnotis, ada orang-orang yang diuji dengan anaknya durhaka. Wow, banyak teman-teman ya. Nah, jadi itu semoga teman-teman cepat keluar dari ujian. Oke. Ustazah, iya. Kak, bagaimana kalau hutang ditagih dia nggak mau, malah dia bilang nggak mampu bayar. Maka ada 2 pilihan teman-teman. Yang pertama adalah boleh teman-teman ikhlaskan ya. Yang kedua adalah kalau teman-teman tidak diikhlaskan, nggak apa-apa, nanti dia akan membayarnya di yaumil akhir ya. Oke. Ustazah, kalau sholat berjamaah imam baca Al-Fatihah, oke, terus kita amin, apakah makmum lagi Al-Fatihah? Jadi kalau imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah ya. Imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam ya. Imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah ya. Imam selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya langsung ruku. Imam belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Jadi intinya adalah saat imam baca Al-Fatihah kita diam, saat imam baca ayat pendek baru kita baca Al-Fatihah ya. Oke, hukum beli barang pakai letter jangan. Kalau dia ada riba dan bunganya, nggak usah beli, tunggu aja ada rezeki ya. Ustazah, bagaimana kalau suami nggak paham kalau kata-kata itu talak? Ya, yang lalu biar berlaku karena dia nggak paham, ke depan sampaikan kepada dia untuk lebih berhati-hati lagi terhadap syariat dan kata-kata. Dalam agama Islam kata-kata itu sangat berpengaruh. Contoh, orang-orang talak itu karena kata-kata. Cerai, kemudian nikah itu karena kata-kata.
Iya kan? Kemudian murtad itu karena kata-kata, ya kan? Orang masuk Islam itu karena kata-kata. Dosa dan pahala juga karena kata-kata. Orang-orang berkata baik bisa jadi amal jariah karena kebaikannya. Orang-orang nyakitin orang, gosipin orang bisa jadi dapat dosa jariah karena ngegosipnya. Makanya wajar ada dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah hari akhir berkatalah baik-baik, kalau tidak diam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga aku berharap Indonesia ini adalah menjadi negara-negara maju yang akhlaknya maju ya, tidak masyarakat yang saling jejulitan dan jejuliters ya, menjadi masyarakat-masyarakat yang punya levelitas yang tinggi, yang tidak ada lagi kepewan dan kepewati, yang tidak ngurus-ngurusin orang lain. Kalau Allah tampakkan kesalahan di matanya, dia mengingatkan dengan baik tanpa menyakiti. Kalau dia sibuk dengan dirinya, tanggung jawabnya, dan gimana ceritanya memanfaatkan waktunya untuk tanggung jawabnya. Memang kita masih negara berkembang, jadi masih kayak gitulah ciri negara kita berkembang ya teman-teman ya. Nah semoga ke depan kita jauh lebih baik. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan masyarakatnya rame, makanya semakin rame masyarakat, semakin ada konflik, itu wajar. Sama dengan kalau kita tinggal di perumahan rapet gitu, tentu semakin ada konflik. Sama dengan kalau dengan suami. Kenapa sering konflik dengan suami? Karena di situ-situ, ya kan? Nah, jadi di situ-situ ya dengan suami kan nggak mungkin kita ajak berantem satpam kan? Nggak mungkin kita ajak berantem tukang parkir kan? Tentulah orang-orang di sekitar kita ya. Nah gitu ya, semoga kita bisa lebih fokus dengan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Gitulah pokoknya ya kan. Ustazah, kok live-nya siang, kita mengganti live yang kemarin ya teman-teman ya. Ustazah, sholat sunat awabin dikerjakan memang harus 6 rakaat. Enggak lah, minimal 2 maksimal 6, tidak harus 6 ya. Tidak harus 6 gitu ya, tidak harus 6. Ustazah, suami lebih suka jamaah dengan anak istri daripada pergi ke masjid. Nggak apa-apa, yang penting dia bisa menjadi imamnya di rumah. Oke, gitu ya Ustazah. Iya, siap. Ustazah siap Mbak Umi Ana. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, maaf biar suami mau ke masjid gimana? Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan suaminya sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemudian yang kedua, tetap doakan dia. Dan yang ketiga, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang tak taat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Ya, ndak usah dipusingkan banget. Yang jelas lakukan tanggung jawab kita, biar Allah yang akan mengukurnya ya. Banyak kok suami-suami yang sholatnya udah mau meninggal baru dia bertaubat. Banyak kok suami-suami yang udah bangkrut dulu baru dia bertaubat. Ya kan, banyak perempuan-perempuan yang udah hancur dulu baru dia bertaubat. Maka please, sebelum Allah kasih musibah, hijrahlah. Masa nunggu kita dihancurkan Allah dulu baru kita hijrah? Kan saya sekarang sedang banyak dapat kabar, oh ini hijrah karena ini hijrah karena ini. Janganlah sampai kayak gitu dulu guys baru kita hijrah. Gitu loh maksud aku ya. Jangan sampai ada azab baru kita berubah. Lebih baik dalam kondisi yang baik-baik kayak gini kita berubah, ya kan? Jangan sampai hancur dulu baru kita bertaubat, ya kan? Jangan ya. Makanya selagi manusia yang mengingatkan, dengarkanlah. Karena kalau manusia mengingatkan tak kita dengarkan, maka Allah yang akan mengingatkan. Kalau manusia mengingatkan pakai mulut, kalau Allah mengingatkan pakai azab. Aku juga sering ngomong ke ponakanku, ke siapapun ya, selagi punya lingkungan yang mau menasehati, punya guru yang mau menasehati ponakanku di pesantren, dengarkanlah temanmu itu, dengarkanlah gurumu itu, dengerin aja. Ya kan, kalau manusia menasehati cuman pakai mulut guys, tapi kalau Allah sudah mengingatkan pakai azab.